Oke, kita mulai ya. Mulai. Oke. Terima kasih teman-teman yang masih Ini dipotong gak sih, Wan? Masukin aja lah. Gak apa-apa sebenarnya. Gitu perkenalan dulu. Ya, perkenalan siapa gitu ya. itu dulu. Oh iya benar ya. Oke teman-teman, terima kasih yang masih setia ngikutin channel kita. Oke, ini konten baru yaitu Seto News. Ini tidak hanya berita, namun ini hiburan. Perkenalkan saya Joni Haris dan di sini ada rekan saya. Saya Ahmad Yani. Sebagai apa ya Bapak di sini? Saya sebagai support healing from everyone. Oh, oke, berarti saya sebagai host. Sebagai core. Yang membacakan berita ini ya. Anchor kalau dia berita. Anchor. Oke, betul. Ya. Oke, ini konten kita yang pertama yang dimana kita akan mengulas dengan beberapa informasi yang terkuak atau viral belakangan ini. Oke. Ya, yang menggemparkan media massa. Kita bahas banget di Kita sini. bahas. Oke, ini konten kita pertama. Silahkan saksikan dan dengarkan berita yang pertama ini. Berita yang pertama, berjalan dengan merangkak, keluarga ini bikin bingung ilmuwan. Iya. Berjalan dengan merangkak, Pak. Ini si Bikin- ilmuwan bikin bingung. Bikin ilmuwan bingung. Ngapain Iya. si ilmuwan Makanya. ini mempelajari orang merangkak? Betul. Nah, ini isunya adalah beberapa anggota sebuah keluarga di Turki berjalan dengan cara yang membingungkan para ilmuwan dan menantang pemahaman dunia tentang evolusi manusia. Pasalnya, mereka berjalan dengan merangkak menggunakan telapak tangan seperti beruang merangkak. Gitu. Kebayang nggak lu? Kebayang, tapi Turki loh. Di Turki. Kenapa dia mesti merangkak ya? Iya, padahal di situ kan terkenal sama kebabnya. Bener. Kebab Turki. Terkenal sama kebabnya kan. Setuju bro, tapi kenapa mereka mesti merangkak ya? Iya, emang dengan kebab mereka tidak bahagia kan? Iya, Sampai harusnya- mereka membuat ilmuwan ya. Iya, Para kalau- ilmuwan tuh bingung. Kalau merangkak gimana motong kebabnya ya? Kan mesti berdiri, kebab kan muter ya Pak? Betul, itu yang membuat para ilmuwan tuh bingung. Bertolak belakang. Betul, gimana caranya mereka bisa memproduksi kebab kalau Iya. mereka bekerja ya. Bener. Seperti merangkak, Apa bro, keluarga merangkak. itu nggak makan kebab ya? Apa nggak dagang kebab mereka itu? Enggak sih, enggak di sini mereka bubur kacang hijau. Di sini mereka bubur Bisa mungkin ya kalau bubur kacangnya masih oke. lah. masih oke gitu. Nah tapi ini unik adalah keluarga ulas pertama kali diperkenalkan ke ranah publik melalui sebuah makalah ilmiah yang disusul dengan film dokumenter tahun 2006 di BBC berjudul Keluarga yang Berjalan dengan 4 Kaki gitu bro. Sebenarnya kalau ditangkap jadi menyeramkan juga ya bro. Benar. Ada horor gitu ya. Benar. Berarti Gitu. melawan teori evolusi. Betul melawan teori evolusi. Evolusinya Darwin. Iya betul. Ya kan? Iya kan Darwin siapa? Darwin ya itu Darwin yang evolusi ya. Darwin Evo namanya mungkin. Oke, bener. Duh, gue kalau tinggal jadi tetangga takut sih gue. Kenapa ya bang? Anak gue jangan suruh berdampingan sama dia dong. Ya kan? Pulang-pulang anak gue ngerangkak gimana lu? Ya kan? Gitu. Ya, itu berita kita yang pertama bro. Berjalan dengan merangkak keluarga ini bikin bingung ilmuwan. Aneh. Semua orang sebenarnya bingung. Teori evolusi kan dari monyet. Betul. Ya, kera Betul. ya. Betul. Kasar monyet. Monyet terus akhirnya nunduk merangkak. Benar. Manusia purba. Terus sampai pada akhirnya dia bisa berjalan. Benar. Terus ini balik lagi berarti mundur Balik lagi. merangkak. Betul. Jangan-jangan setelah merangkak jadi monyet. Benar. Di sini sih tidak dijelaskan secara detail ya. Apakah itu hal itu dilarang atau tidak gitu loh. Namun di sini poinnya adalah bikin bingung ilmuwan, tapi tidak Aldi Taher. Benar. Kalau sudah tidak bingung kita di surga. Oke, kita lanjut. Berita yang kedua. Pria ini pesan ponsel secara online, tapi yang datang malah Kok bisa pertanyaannya? Nah, itu gimana dia check out harusnya ngeliat dong ada spesifikasi. Betul. Harusnya ada review. Betul. Ya. Benar. Gimana Tapi ini dia? kurang seru nih. Padahal yang seru adalah pria ini pesan ponsel secara online, tapi yang datang headset Shopee. Ya. Atau yang disuruh itu ya, dibanding bom ya. Mungkin di negaranya nggak ada Ya, Shopee di tuh, negaranya. Benar. Nah, ini bro. Berita ini hadir di Meksiko. Mengalami kan? pengalaman berbelanja online yang mungkin di luar dugaannya. Pasalnya, ia memesan sebuah ponsel, namun malah menerima sebuah bom. Ya, dilansir dari New York Post, ya, media lokal Meksiko melaporkan bahwa pria yang tidak disebutkan namanya itu mengaku telah memesan sebuah ponsel dari toko online ke rumahnya di Leon. Ya kan? Menurut Jampres ini media di Jampres sana, apa? media Meksiko, di sana, oke. ya, di Meksiko ya, gitu.
Saat paket itu tiba Senin lalu, ibu pria tersebut membawanya ke dalam dan menaruhnya di meja dapur. Dia tidak tahu jika ponsel cerdasnya sebenarnya adalah sebuah bom pintar. Pria itu kemudian membuka sebuah bungkusan paket dan ternyata di dalamnya berisi granat. Granat. Grenade. Ya. Seperti yang terlihat dalam foto-foto yang beredar di dunia maya. Nanti ada fotonya ya. Nanti editor kita jago. Siap. Gimana kira-kira? Lu Ya, pesen, maksudnya ya kan? Lu gini. pesen handphone nih, ya ponsel online, tapi datang, Waktu awal nih dia mesen, harusnya dia lihat dong, kan ada review, harusnya ada bintangnya tuh, bintang 5, ada dong testimoni masa handphone yang datang bom. Memang ada angkanya juga di bom, bener gitu. Tapi kalau ngirim apa tadi grenade ya? Iya. Bahaya itu grenade, bro. Makanya. Gitu kan. Maksudnya itu bagus sampai rumah lu. Kalau di dalam perjalanan udah meledak duluan kan, ya gak apa-apa kan kurir. Kasian si kurir. Kurirnya kasian, terus nanti si penerimanya ngecek nih barangnya nggak nyampe dalam pengiriman. Iya, akhirnya dikasih bintang jelek ya kan si tokonya ya kan. Masa ada meledak di jalan, terus saya pesan ponsel, gitu loh. Kasian itu, tokonya juga bingung. Kok dia punya, berarti penjualnya punya bom dong. Bener. Iya kan? Di packing berarti. Betul. Tadi saya pikir tuh isinya adalah pria ini beli ponsel secara online, namun ada deringnya, awas ada bom. Saya pikir begitu. Ternyata beneran loh nih, ibunya si pria loh yang menerima dan membawanya ke dalam lalu ditaruh di meja dapur. Buset, tiba-tiba ada bom. Bayangin tuh meja dapur. Ya kan? Mana itu kuping setengah bro, hilang. Itu nggak hilang kupingnya doang. Habis. Sampai kitchen setnya hilang. Kitchen set dapurnya hilang, hancur. Bener, mana baru lagi. Udah mana mebel itu bagus itu pasti. Bener. Di Meksiko nih, buset masih ada aja orang kirim-kirim bom ya. Masa di Meksiko sehoror itu ya bro? Iya emang ngeri sih katanya sih. Lah walaupun misalnya dia sadar gitu, kan ada orang yang bagian packaging gitu. Betul. Gua nge-packing, masa iya granat gua packing gitu kan. Ya. Belum, kita mesti cek juga itu dia pakai bubble wrap apa enggak. Wah, di sana sih nggak tahu ya, di sana pakai bubble wrap atau enggak. Gitu. Ya, oke. Pakai bahaya itu. Bener. Emang di Meksiko tuh ngeri-ngeri bro. Gitu. Gue punya saudara itu di Sumedang. Dari Meksiko ke Sumedang. Gue punya saudara di Sumedang, cuman dia suka banget dia katanya baca media internasional. Gue juga baru tahu. Enggak ada. Yang kebetulan channel aku tahu di Meksiko. Gitu. Emang dibilang, wah ngeri banget. Pak Juni dibilang gitu kan Meksiko itu. Ya. Udah itu aja ya. Serem juga orang Sumedang pengetahuannya. Makanya. Ke Meksiko. Jangan nggak remeh lu orang-orang Sumedang. Oke, kita lanjut di berita kita yang ketiga dan terakhir. Oke, ketiga. Oke. Politikus ini beli tanah 1 hektar di bulan untuk anaknya. Gila, beli tanah di bulan Itu untuk anaknya. Orang Betawi mana yang metakin itu di bulan? Ini bukan orang Betawi bro. Ini bukan orang Betawi. Ini orang mana ini? Wah gila. Seorang politikus partai berkuasa di India. Buset, orang India Perindapan aneh-aneh. Di luar nalur. Buset, entah massage-nya juga kelepak juga aneh ya kan. Produksi makanan juga aneh. Dia beli tanah di bulan itu. Iya. Enggak, yang jual siapa coba kayak gua. Iya betul. Kan kalau nggak salah kan kemarin juga gitu kan medianya kan. Mereka sudah berhasil sampai ke bulan. Dan mereka mau bikin lagi, mereka mau berhasil ke matahari katanya. Mereka tuh mau bikin penelitian lagi di matahari. Lu udah lihat full kontennya nyampe ke bulan? Belum sih. Belum lihat. Itu di pinggir jalan raya aja. Editan kan belakangnya. Enggak editan, emang di jalan raya lah lagi hancur, dia cuma ambil setengahnya doang. Terus ada motor lewat. Aduh anjir. Emang sih itu ibu rembat itu kaum-kaum perindapan ya. Dia lagi kan pakai baju astronot kan? Iya. Slow motion kan? Iya. Dia juga lihat. Ada motor belakangnya trek. Oh ya, motornya belum dapet sih. Emang. Aduh orang India ini emang keren-keren banget ya. Kayak beli tanah di bulan, siapa yang jual tanah di bulan? Iya betul, siapa yang jual, siapa yang ngurus-ngurusin ya, benar-benar. Nih, tapi lahan yang sangat jauh dari bumi itu akan diberikan kepada putranya sebagai hadiah. Politikus tersebut adalah Om Sagar. Sagar. Salam Om Sagar. Om Sagar. Itu biaya notarisnya gimana? Om Sagar beli tanah di bulan. Betul. Seorang petinggi partai Bharatiya Janata, entah benar atau enggak nih, BJP, yang bisa disingkat itu aja BJP, asal Aunia. Pusing gua. Sedangkan Putra Sagar yang dibelikan tanah di bulan purnama. Tahu-tahuan. Sedangkan Putra Sagar yang dibelikan tanah di bulan namanya Sagar.
Iya kan benar. Putranya Om Sagar. Jadi si Sagar. Nama anaknya Si Sagar dibeliin tanah nih di bulan sama bapaknya kan. Si politikus itu kan. Bener. Ini beritanya aja udah bikin gue lucu ya. Om Sagar yang merupakan sekretariat Jenderal BCB Distrik Schedule Custom Morcha membeli 1 hektar tanah di bulan dekat Lakes of Dream, Danau Mimpi. Di situ ada danau bro. Udah ada danaunya aja bro di situ ternyata di bulan. Mimpi lagi. Sebuah fitur bulan yang menonjol. Gila nggak kebayang gue ada kehidupan apa. Padahal di situ belum bisa dipastikan ya, di situ udah bisa buat kehidupan belum iya, kan? Belum ada yang memastikan. Kok udah beli tanah aja gue bingung banget. Makanya. Ini perindapan kalau bikin berita keren-keren ya. Kenapa harus di tanah? Di bulan ya. Padahal yang lagi hype itu sebelumnya kan adalah di Mars kan. Karena, bener kan di Mars kan katanya kan ada kehidupan di sana kan. Iya kan. Kenapa nggak di situ aja ya, orang India emang ada nih. Bro. Kenapa mesti bulan gitu loh? Fokus aja ya bikin tarian ya. Tarian bulan. Ya tarian bulan gitu. Tariannya ada di bulan. Ntar editor kita bikin editor. Pasti ujungnya gue nih yang lagi joget di bulan itu. Ya. Pendapat memang susah bro. Susah ketebak. Tapi betul. Tapi keren lah, mereka punya ceritanya masing-masing. Mereka tuh kuat. Apanya? Secara mental. Buat malu maksudnya. Tapi jangan salah loh. Yang kan salah satu IT terhebat di dunia tuh dari India bro. Google kan mana ya kan? India. Tuh. Banyak hacker. Betul. India ya kan. Apa bahasa Indianya bumbu dapur? Ini apa namanya? Tumbar sendiri jahe. Ya. Untung gua apa. Ya kan gitu kan. Beli satu paket buat penunjang kerja, ada namanya Tools Minati. Orang India. Betul. Ya kan? Sih namanya pasti Shadev gitu ya. Iya kan, gitu kan. Inspektur Vijay. Iya, Vijay bener. Mantap emang. Nggak habis pikir sih perindapan dari film-filmnya aja unpredictable. Yes, betul. Gila, salut lah. Oke, demikian head news atau berita yang sedang viral di belakangan ini. Kita akan mengungkap semua berita-berita yang akan ada di next video kita. Siap. Ya, terima kasih buat Pak Ahmad yang menemani saya sama-sama, dalam membawakan berita yang menurut saya ini tidak hanya sekedar berita, tapi ini adalah hiburan. Mantap, sangat menghibur beritanya Pak. Betul. Cukup sekian berita dari Seto News kita. Sampai ketemu di Seto News berikutnya. Bye-bye.